Selamat sore bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MMH Channel. Seperti biasanya saya hari ini akan mereview sebuah motor rilisan dari Honda 12 tahun silam. Apakah itu? Honda Tiger Revo. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, saya mau bercerita tentang Honda Tiger Revo ini. 12 tahun silam, atau tepatnya 8 tahun yang lalu, motor ini adalah termasuk salah satu motor idola remaja saat itu. Termasuk saya yang tergila-gila dengan motor ini. Karena kenapa? Karena motor ini zaman dulu kalau saya lihat secara subjektif, dia punya bodi yang gagah, besar, lalu punya cc yang 200. Kalau saya zaman dulu ya cukup besar. Jadi saya membayangkan dikala itu jika naik motor Tiger Revo atau Honda Tiger Revo ini akan mendatangkan kegantengan atau kegagahan yang hakiki. Zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang di era 2020, apakah motor rilisan 12 tahun silam ini masih enak dipakai apa enggak di 2020? Mengingat teknologinya juga jadul. Oke, saya akan membahas dari sektor mesinnya dulu. Nah, engine si Tiger Revo ini dibekali dengan engine 200 cc dan pendinginnya masih pendingin udara, tapi nggak ada masalah. Menurut saya untuk powernya, untuk torsi motor ini tidak mengecewakan, cukup baik. Nah, kita buktikan sedikit aja. Misal saya oper 1, kita lihat ya akselerasinya ya. Ya cukup segitu aja. Jadi ya jangan dibandingkan seperti motor sekarang, yang jujur motor sekarang dengan cc lebih kecil tapi punya akselerasi yang lebih baik. Kalau di Honda Tiger ini karena mesinnya juga rilisan 12 tahun yang lalu, maka ya nggak bisa. Misal teman-teman bayangkan 200 cc nya bener-bener jos gitu, ya nggak bisa, biasa aja. Tetapi jujur ada sensasi di mana motor ini masih menggunakan karburator. Nah ini diinjeksi, kita nggak akan ketemu pertama berebet motornya. Kalau di karburator kita sering berebet. Nah itu kalau kita berkendara atau kita dulu kulino atau terbiasa pakai karburator, saat pakai injeksi, jujur saya pun merindukan berebetnya karburator itu. Jadi naik motor itu berasa banget naik motornya dengan karburator yang berebet. Habis itu ada suara sereng. Kalau di karburator kan gitu kan. Dan itu diinjeksi sekali lagi nggak ada. Jadi saat teman-teman misalnya ingin membeli motor ini, jujur menurut saya sih worth it banget di 2020. Karena kita akan flashback atau kembali ke masa lalu dengan tes berkendara yang bener-bener nyaman menurut saya. Maksudnya bener-bener ini loh berkendara, ada berebetnya, ada sereng-serengnya, ada knockingnya. Ya ini cocok. Oke, langsung kita berpindah ke belakang, ke shockbreaker belakang. Shockbreaker belakang ini kalau yang di Tiger Revo tahun 2008 yang saya pakai ini sudah stereo dengan tabung, yang diklaim dulu dengan tabung akan lebih stabil. Yang saya rasakan saat naik motor ini ya stabil-stabil aja, enak-enak aja, dan jujur empuk banget. Jadi kalau saya compare dengan MT saya ya, MT Yamaha MT-15 di rumah, beda banget dengan ini. Shockbreakernya ini tuh empuk banget. Kita ngelibas misalnya kayak polisi tidur kecil-kecil atau lubang kecil-kecil, bisa dikatakan dengan motor Tiger Revo ini nggak kerasa. Dan ini Tiger Revo ini masih ori, 100% standar dari ownernya, nggak pernah dirubah. Jadi apa yang saya review kali ini adalah 100% keoriginalannya motor ini. Oke, jadi kita kembali lagi bahwa shockbreakernya bener-bener empuk dan mampu meredam goncangan. Sangat beda feel sekali dengan si Yamaha MT-15 saya yang bener-bener rigid. Kalau ini bener-bener empuk. Nah ini ada kayak joglangan kecil kalau orang Jawa bilang, nggak kerasa. Yaitu spesialnya dari si Honda Tiger anteng. Lalu sensasi readingnya gimana? Nah
ini yang spesial, sensasi ridingnya. Saya masuk bilik dulu ya. Saya harus konsentrasi biar kamera saya nggak kena. Nah, saya cukup kaget saat merasakan sensasi riding naik motor ini. Satu kata, maknyus, jujur. Jadi, ya karena ini dulu dirancang untuk motor touring kali ya. Maksudnya saat saya naik motor ini, saya kerasa bahwa motor ini tegak gitu. Tegak, tapi nyantai. Posisi kaki juga nekuk tapi pas. Dan saya cobain kan riding dari Surabaya sampai Jombang saat itu ya, mungkin sekitar 60 kilo, 50 kilo kali ya. Saya nggak merasakan capek sama sekali. Enjoy banget dengan motor ini. Karena posisinya yang tadi tegak, nyantai, jadi mengurangi sakit pinggang. Gejala-gejala sakit pinggang yang ditimbulkan motor ini menurut saya tidak terjadi sama saya. Sebagai pengetahuan bahwa tinggi saya adalah 180 cm dan beratnya 90 kilo. Naik motor ini jujur pas, cocok, enak. Lalu apalagi ya enaknya motor ini ya, untuk aksesoris ya jelas gini-gini aja, nggak ada yang spesial. Oh ya, karena motor ini bahan dasarnya banyak besinya. Kalau motor zaman sekarang kan banyak plastiknya, kalau ini kan banyak besinya. Jadi motor ini itu tergolong cukup berat. Tetapi saat dipakai misalnya kalian riding keluar kota, motornya itu jadi apa ya, mantap banget. Mantap, terus anteng motornya. Dan itu jujur enak banget. Kesimpulan awal, jika kalian ingin membeli Honda Tigre Revo rilisan 2008, maksudnya rilisan 12 tahun yang lalu kan, kayak seperti motor saya, adalah bener-bener rekomendasi. Tapi pastikan bahwa motor kalian yang mau dibeli original dan masih dalam keadaan baik. Lalu minusnya apa dari motor ini? Saya batuk dulu. Nah, minusnya motor ini yang paling fatal adalah pengereman. Nah, ini loss, ABS nggak ada. Ya memang cakram, tapi kalau menurut saya cakram belakang misalnya ya, itu kalau kita injek sedikit bisa langsung kunci. Atau gejala limbung. Ya mungkin karena usia ya, saya nggak tahu karena barunya seperti apa. Nah, rem depannya juga nggak pakem. Tapi sekali lagi karena ini motornya udah tua, semoga aja zaman dulu memang remnya sudah pakem gitu aja. Tapi kalau yang beli mungkin bekas, ya saya rasa remnya akan bernasib tidak pakem. Tapi masuk akal sih teman-teman, karena dari bobot motor ini kan cukup berat. Jadi rem dengan rem masa lalu gini rasanya tidak aman sih. Tapi selama kalian nyetirnya kalem-kalem dan nggak melanggar dari peraturan, insya Allah dengan rem seperti ini aman. Lalu karena bodinya dia berat, saat kalian pakai di kota-kota, misalnya untuk ya kuliah atau misalnya untuk belanja-belanja kerja, sebenarnya motor ini kurang lincah, terkesan seperti mengayun. Kalau misalnya belok shoot gini kurang lincah, kurang apa ya, kurang keset gitu. Jadi perlu dipikirkan lagi. Walaupun menurut saya tidak masalah selama kita mau sabar. Itu minusnya. Terus sekali lagi adalah ini belum slipper clutch. Jadi kalau misal kalian dapat apa ya, yang momentum kita harus ngerem mendadak dan menggunakan engine brake, nah itu hati-hati. Karena sempat saya coba kemarin dan betul bannya mengunci dan srek gitu, agak sliding dikit. Jadi itu aja sih minusnya. Pertama karena bodinya berat, walaupun anteng tapi kurang lincah. Satu. Untuk engine-nya oke, tapi ya jangan bandingkan dengan engine zaman sekarang. Yang terakhir adalah apa tadi aku lupa ya, remnya nggak seperti rem zaman sekarang yang ABS misalnya menjamin keamanan kalian. Yang ini ya remnya merek Bismillah, yang penting sampean kalem-kalem ya insya Allah kalian selamat. Nah mungkin begitu aja penjelasan dari saya. Sekali lagi, bagi yang mau beli Honda Revo, Tigre Revo, sangat recommended kalau menurut saya. Dan pastikan bahwa motor yang Anda pilih
tidak melanggar hukum, dan habis gitu dengan kondisi yang baik. Oke, gitu aja dari saya. Laku api dadine api, dan laku elek dadine elek. Salam satu aspal, salam satu seduluran, dan jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Wow.